Di bawah sinar matahari tropis yang membelah tepat di tengah bumi, kota Pontianak berdiri dengan kokohnya sebagai kota khatulistiwa. Kota ini bukan hanya dikenal karena garis imajiner yang melewatinya, tetapi juga karena atmosfer religius yang begitu kental di setiap sudutnya. Dimanapun mata memandang, terlihat masjid-masjid megah berdiri di setiap pelosok, selalu ramai dengan lantunan azan yang menggetarkan jiwa dan hati umat yang mendengarnya. Kehidupan di kota ini berlangsung tenang, dengan warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Di antara sosok yang menjadi panutan di kota ini, terdapat seorang guru agama bernama Fatimah. Fatimah dikenal sebagai seorang perempuan sederhana yang penuh kasih sayang, baik kepada keluarganya maupun kepada murid-muridnya. Setiap harinya, ia datang ke sekolah dengan senyum lembut yang selalu menghiasi wajahnya. Ia tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang sangat bermakna bagi para murid. Fatimah mengajarkan kebaikan hati, kesabaran, dan pentingnya menjaga tali silaturahmi. Keberadaannya di sekolah membuat para murid merasa tenang. Bahkan banyak orang tua yang berharap anak-anak mereka bisa tumbuh meniru karakter dan akhlaknya. Fatimah bukan hanya dihormati di sekolah, tetapi juga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Banyak warga yang sering meminta nasihat dari dirinya terkait persoalan agama maupun kehidupan sehari-hari. Kepercayaan warga terhadap Fatimah begitu kuat, sehingga ia dianggap sebagai teladan yang tidak hanya berbicara di kelas, tetapi juga menjalani setiap ajarannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan pribadinya. Di sisi lain, terdapat seorang ustadz bernama Hadi. Ustadz Hadi adalah sosok yang seringkali diundang untuk memberikan ceramah di masjid-masjid besar di Pontianak. Suaranya yang tenang dan penjelasannya yang mendalam selalu berhasil menyentuh hati para jamaah yang mendengarnya. Hadi tidak hanya dikenal sebagai ustadz yang cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga karena sikap rendah hatinya yang membuat semua orang merasa nyaman di dekatnya. Setiap kali memberikan ceramah, Ustadz Hadi mampu menghubungkan ajaran agama dengan persoalan-persoalan kehidupan modern, membuat para jamaah merasa bahwa agama bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Di Pontianak, Ustadz Hadi telah menjadi figur yang dihormati, tidak hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di antara kalangan ulama lainnya. Keberadaannya seringkali menjadi pembawa kedamaian, menyelesaikan berbagai perselisihan dengan bijaksana, dan menjadi sumber nasihat bagi mereka yang sedang mencari arah hidup. Ceramah-ceramahnya, baik di masjid maupun dalam kajian-kajian kecil, selalu dipadati oleh jamaah yang haus akan pengetahuan agama. Kehidupan Ustadz Hadi dan Fatimah seperti dua cermin yang saling memantulkan nilai-nilai luhur agama di tengah masyarakat Pontianak. Fatimah sebagai seorang guru yang memberikan pengajaran dan teladan kepada generasi muda. Sementara Ustadz Hadi berperan sebagai pembimbing spiritual bagi masyarakat luas. Keduanya dihormati oleh banyak orang karena dedikasi mereka dalam menyebarkan ajaran agama dengan penuh ketulusan. Sebelum dilanjut, bantu saya dengan subscribe dan like video ini. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad, namun kamu sedang membantu seorang mahasiswa yang sedang mencari uang tambahan dari YouTube untuk biayai kuliah. Mari kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, baik Fatimah maupun Ustadz Hadi jarang terlihat saling berinteraksi di luar acara-acara keagamaan. Namun, masyarakat Pontianak tahu bahwa mereka adalah dua figur penting yang saling melengkapi dalam membangun pondasi spiritual di kota tersebut. Di antara para murid dan jamaah, tak ada yang meragukan integritas mereka sebagai panutan, karena reputasi keduanya sangat terjaga di mata publik. Mereka menjadi simbol kepercayaan dan kesalehan di tengah kehidupan warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tradisi. Namun, kehidupan yang tampak sempurna ini ternyata menyembunyikan sebuah rahasia besar yang perlahan-lahan akan mengguncang seluruh tatanan sosial di kota Pontianak. Tanpa disadari, di balik wajah-wajah penuh senyum
dan kata-kata penuh hikmah. Ada percikan-percikan masalah yang segera meledak menjadi api yang membakar reputasi dan kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Di balik kehidupan yang tampak sempurna, Fatimah menyimpan rahasia yang mulai mengguncang keharmonisan rumah tangganya. Fatimah adalah seorang istri yang tampak ideal di mata suaminya, Ali. Seorang guru agama yang dihormati, istri yang telaten, dan ibu yang penyayang. Namun, akhir-akhir ini, hubungan mereka mulai terasa berbeda. Ali, seorang pria yang selalu penuh kasih sayang dan kesabaran, mulai merasakan ada sesuatu yang hilang dalam pernikahan mereka. Dulu, rumah mereka selalu diisi dengan canda tawa, percakapan hangat saat makan malam, dan doa-doa bersama sebelum tidur. Sekarang, kehangatan itu terasa pudar. Fatimah semakin sering pulang terlambat. Awalnya, Ali tidak merasa ada yang aneh. Ia memahami betapa sibuknya pekerjaan Fatimah, yang seringkali menghabiskan waktunya di sekolah atau masjid untuk kegiatan pengajian. Namun, seiring waktu, keterlambatan ini semakin sering terjadi. Setiap kali Ali bertanya, Fatimah selalu memberikan alasan yang sama. Ada rapat di sekolah, atau harus membantu persiapan acara keagamaan di masjid. Ali, yang selalu mempercayai istrinya, mencoba menerima penjelasan itu dengan hati terbuka. Namun, ada yang berbeda dengan cara Fatimah berinteraksi dengannya. Dulu, ketika pulang terlambat, Fatimah selalu memberikan pelukan hangat dan bercerita tentang hari-harinya. Kini, ia lebih sering diam, tampak lelah, dan selalu berusaha menghindari percakapan yang mendalam. Ali mulai merasa bahwa ada jarak yang semakin lebar antara mereka, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Meski ia mencoba untuk tetap berpikir positif, keraguan perlahan-lahan merayap ke dalam hatinya. Di malam-malam sunyi, ketika Fatimah tertidur, Ali seringkali terjaga dan memikirkan apa yang salah. Hatinya berusaha untuk tetap percaya, tapi pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sedang terjadi dengan istrinya? Mengapa Fatimah semakin jauh? Mengapa percakapan mereka menjadi dingin dan hambar? Ali mencoba menenangkan hatinya, meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya fase dalam pernikahan mereka. Namun, semakin ia mencoba untuk tidak memikirkan, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai seorang suami, Ali selalu percaya bahwa komunikasi adalah kunci, tetapi bagaimana ia bisa membuka komunikasi ketika Fatimah terlihat menghindar darinya? Kecurigaan Ali semakin kuat saat mulai mendengar desas-desus dari lingkungan sekitar. Suatu hari, ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, Ali mendengar bisik-bisik yang membuat hatinya bergetar. Beberapa dari mereka membicarakan Fatimah dan Ustadz Hadi. Mereka terlihat sering bersama, bisik salah seorang temannya dengan nada rendah. Ali yang duduk di pojok mendengarkan, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa maksudmu?" tanya Ali, suaranya bergetar, campuran antara kaget dan marah. Temannya terdiam sejenak, ragu-ragu untuk melanjutkan. "Aku tidak bermaksud menuduh Ali, tapi banyak yang bilang, Fatimah dan Ustadz Hadi sering terlihat berdua. Mereka sering bertemu setelah acara di masjid." Ali merasa dadanya sesak. Ia berusaha mengendalikan emosi, menolak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Dalam hatinya, ia ingin menutup telinga, menolak semua yang sedang diungkapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Fatimah, istrinya yang selalu ia percaya, dan Ustadz Hadi, sosok yang sangat dihormatinya. Bagaimana mungkin ada hubungan di antara mereka? Ali pulang dengan pikiran yang kacau. Di satu sisi, ia merasa tidak mungkin hal itu benar, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang menggoyahkan keyakinannya. Beberapa hari kemudian, Ali mendengar hal serupa dari tetangganya. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan hampir semua orang di sekitarnya seakan membicarakan hal yang sama. Fatimah dan Ustadz Hadi terlihat terlalu dekat. Desas-desus ini menyebar seperti api di padang kering. Ali,
yang biasanya penyabar, mulai kehilangan ketenangannya. Rasa cemas semakin menghantui, merasuki pikiran dan emosinya. Setiap malam, ia memikirkan hal-hal yang semakin membuatnya gelisah. Apakah benar Fatimah mulai menjauh darinya karena hubungan dengan Ustadz Hadi? Mengapa istrinya, yang selama ini selalu setia, bisa terlibat dalam rumor yang begitu menyakitkan? Ali ingin sekali membicarakan semua ini dengan Fatimah. Namun, setiap kali ia mencoba membuka percakapan, Fatimah selalu tampak tergesa-gesa atau terlalu lelah untuk berdiskusi. Rasa sakit yang ia rasakan makin lama makin mendalam. Ia ingin mempercayai Fatimah, tetapi setiap kali kata-kata itu siap diucapkan, kecurigaan yang berbisik di telinganya membuat Ali terdiam. Ali akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Diam-diam, ia mulai memperhatikan gerak-gerik Fatimah. Setiap kali istrinya pulang terlambat, Ali duduk di ruang tamu, menunggu dengan hati berdebar. Ia memperhatikan wajah Fatimah dengan cermat, mencari tanda-tanda perubahan. Tetapi Fatimah selalu datang dengan senyuman lembut yang membuat Ali bingung. Apakah ini senyuman seorang istri yang setia, atau senyuman yang menyembunyikan sesuatu? Pada suatu malam, Ali mengikuti Fatimah secara diam-diam setelah ia pergi dari rumah. Ia merasa bersalah karena melakukan ini, tetapi rasa ingin tahunya sudah terlalu besar. Dengan hati yang berdebar, ia melihat dari kejauhan ketika Fatimah bertemu dengan Ustadz Hadi di sebuah tempat yang sepi. Mereka berbicara dengan akrab, tertawa, dan tampak lebih dekat daripada yang seharusnya. Perasaan Ali hancur saat melihat pemandangan itu. Meski belum ada bukti kuat, hati Ali sudah terlanjur terbakar oleh kecemburuan dan kekecewaan. Kepercayaan yang selama ini ia berikan pada Fatimah mulai hancur berkeping-keping. Dadanya terasa berat, seakan ada beban yang menindihnya. Ali yang selama ini selalu percaya pada istrinya, kini dilanda rasa ragu yang semakin membesar. Meski begitu, Ali mencoba mengendalikan emosinya. Ia belum ingin berkonfrontasi langsung. Mungkin semua ini hanya salah paham, pikirnya. Namun, bayangan tentang Fatimah dan Ustadz Hadi terus menghantuinya, membuatnya sulit tidur di malam hari. Setiap kali Ali menutup mata, ia melihat wajah Fatimah yang seolah menjauh darinya, dan ini menyiksanya lebih dari apapun. Dalam kebisuan malam yang panjang, Ali tahu bahwa waktunya untuk menemukan kebenaran semakin dekat. Puncak ketegangan dalam kehidupan rumah tangga Ali dan Fatimah datang pada suatu malam yang tidak pernah dibayangkan Ali sebelumnya. Setelah berminggu-minggu dipenuhi keraguan, kecemasan, dan firasat buruk, Ali akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mengikuti Fatimah. Selama ini, Ali selalu menahan dirinya untuk tidak bertindak gegabah. Ia memilih untuk mempercayai istrinya, meski desas-desus dan tanda-tanda kecurigaan semakin nyata di hadapannya. Namun malam itu, rasa cemas dan firasat yang kuat mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, Fatimah berkata bahwa ia akan pulang terlambat lagi karena harus menghadiri rapat penting di madrasah. Ali mengangguk tanpa berkata apa-apa, tapi hatinya sudah dipenuhi keputusan bulat. Ia menunggu beberapa saat setelah Fatimah pergi, lalu mengenakan jaket dan keluar rumah, mengikuti jejak mobil istrinya dari kejauhan. Hatinya berdebar kencang sepanjang jalan. Ali merasa bersalah karena harus melakukan ini, tetapi rasa takut dan kecemburuannya telah mengalahkan akal sehat. Setelah beberapa menit perjalanan, Ali melihat dari kejauhan mobil Fatimah berhenti di sebuah tempat yang sepi. Detik-detik itu terasa berjalan lambat, seolah dunia sedang mempermainkan kesabarannya. Ali memberhentikan mobilnya agak jauh, mengamati dengan napas tersengal. Di bawah sinar remang lampu jalan yang temaram, ia melihat Fatimah keluar dari mobil, lalu seorang pria mendekatinya, Ustadz Hadi. Dada Ali terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meski hatinya ingin mempercayai bahwa semua ini mungkin hanya pertemuan biasa,
Melihat istrinya dan Ustadz Hadi dalam situasi tersebut membuat pikirannya berputar kacau. Mereka tidak langsung berpisah, tetapi berbicara dengan akrab, tertawa ringan, dan kemudian yang membuat Ali benar-benar kehilangan kendali, mereka masuk ke dalam mobil bersama. Pintu mobil tertutup rapat. Dunia Ali hancur seketika. Pandangannya mulai kabur, namun bukan karena air mata, melainkan oleh amarah yang sudah mencapai titik puncak. Ali tidak bisa lagi menahan diri. Ia keluar dari mobilnya dengan langkah cepat, hati berdebar hebat. Setiap langkahnya membawa emosi yang meletup-letup di dalam dada. Ketika sampai di samping mobil tersebut, tanpa berpikir panjang, Ali langsung membuka pintu mobil dengan kasar. Pintu mobil terbuka lebar, mengungkapkan pemandangan yang membuat Ali hampir kehilangan kendali penuh atas dirinya. Di dalam mobil, Fatimah dan Ustadz Hadi sedang saling berpangku sangat mesra, semakin menyalakan bara api dalam hati Ali. Mata Fatimah terbelalak kaget ketika melihat Ali berdiri di hadapan mereka. Wajah Ustadz Hadi pucat, tampak bingung dan tidak tahu harus berkata apa. "Apa ini?" teriak Ali, suaranya penuh dengan luka dan kemarahan. "Apa kalian lakukan di sini?" Fatimah menangis seketika. Air mata mulai mengalir deras di wajahnya yang penuh penyesalan. "Ali, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Suaranya bergetar, namun Ali tidak lagi bisa mendengar apapun. Amarahnya sudah mengambil alih, membakar setiap emosi lain yang ada di dalam dirinya. "Apa tidak seperti yang aku pikirkan?" Ali memotong kata-kata istrinya. "Kamu bertemu dengannya di tempat sepi, masuk ke dalam mobil berdua, dan kamu pikir aku bisa percaya bahwa ini semua tidak ada apa-apanya?" Fatimah mencoba menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuat Ali semakin marah. Ustadz Hadi, yang dari tadi diam, akhirnya membuka mulut, namun dengan suara yang lemah. "Ali, dengarkan dulu penjelasannya. Kami hanya berbicara. Berbicara di tempat seperti ini, di malam seperti ini." Ali hampir meledak. Tangannya gemetar, napasnya tidak beraturan. Setiap kali Fatimah atau Hadi mencoba berbicara, Ali mengeluarkan kata-kata penuh kemarahan dan rasa sakit. Hatinya hancur berkeping-keping. Kepercayaannya terhadap orang-orang yang paling ia hormati runtuh seketika. Keributan itu menarik perhatian warga sekitar. Orang-orang mulai berdatangan, penasaran dengan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka segera mengenali siapa yang terlibat dalam pertengkaran itu: Ali, Fatimah, dan Ustadz Hadi. Kabar tentang perselingkuhan yang selama ini hanya berupa desas-desus kini terpampang nyata di depan mata mereka. Seiring dengan berkumpulnya orang-orang, salah satu dari mereka mulai merekam peristiwa itu dengan ponsel. Adegan penggerebekan yang penuh emosi ini direkam tanpa sepengetahuan Ali, Fatimah, atau Ustadz Hadi. Dalam hitungan menit, video tersebut mulai tersebar di media sosial, menyebarkan skandal ini ke seluruh Pontianak, bahkan lebih jauh lagi. Fatimah terus menangis, memohon agar Ali mendengarkannya, namun Ali sudah terlalu terluka. Baginya, tidak ada lagi penjelasan yang bisa memperbaiki apa yang telah ia lihat. Ustadz Hadi yang biasanya tenang dan bijaksana, kini terlihat tak berdaya, terperangkap dalam situasi yang sangat memalukan. Suasana semakin tegang saat semakin banyak orang berkumpul. Beberapa di antaranya berbisik-bisik dan bergumam, menghakimi dengan tatapan tajam. "Fatimah, aku tidak percaya kau bisa melakukan ini padaku," ucap Ali dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca, namun penuh dengan rasa sakit yang mendalam. "Aku selalu mempercayaimu." "Kenapa?" Fatimah dalam isak tangisnya mencoba menjelaskan. "Ali, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya membicarakan masalah di sekolah. Aku tidak melakukan apa-apa." Namun Ali sudah tidak bisa lagi menerima apapun. "Sudah cukup, cukup!" teriaknya, menutup telinga dari penjelasan yang menurutnya hanyalah kebohongan.
Malam itu berubah menjadi puncak dari semua ketegangan yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kehidupan yang tampak damai. Semua kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang pernah ada antara Ali dan Fatimah hancur dalam sekejap mata. Dan dengan semakin banyaknya warga yang menonton, skandal ini tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi mereka, tetapi juga reputasi mereka di mata masyarakat. Pagi berikutnya, setelah malam penuh kekacauan, video penggerebekan itu sudah menjadi viral. Di seluruh kota Pontianak, orang-orang mulai membicarakan peristiwa tersebut. Ali, Fatimah, dan Ustadz Hadi menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut kota, di pasar, di warung kopi, di sekolah, bahkan di masjid. Nama mereka kini bukan lagi sinonim dengan teladan, melainkan skandal. Fatimah, yang dulu begitu dihormati sebagai guru agama, kini harus menanggung beban cemoohan dan hinaan. Orang-orang mulai menghakimi dirinya, bahkan sebelum mereka tahu kebenaran sesungguhnya. Di sekolah, para muridnya yang dulu memandangnya dengan penuh rasa hormat, kini mulai mempertanyakan integritasnya. Orang tua murid yang dulu memujinya sebagai teladan, kini menarik anak-anak mereka dari kelas yang diajarkannya. Di sisi lain, Ustadz Hadi yang selama ini disegani karena ceramah-ceramahnya yang menyejukkan hati, kini menghadapi kemarahan dari jamaahnya. Banyak yang merasa dikhianati, tidak percaya bahwa seorang ustadz bisa terlibat dalam skandal seperti ini. Kehadirannya di masjid tidak lagi disambut dengan hormat, melainkan dengan tatapan dingin dan ketidakpercayaan. Ali, meski berada di pihak yang terluka, tidak luput dari dampak sosial. Banyak orang merasa kasihan padanya, tetapi di sisi lain ada juga yang mempertanyakan mengapa ia membiarkan masalah ini menjadi begitu besar hingga viral di media sosial. Rasa malu yang dirasakannya sangat dalam. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menghakiminya. Ali, yang dulu adalah pria penyabar dan penuh cinta, kini kehilangan arah. Hatinya hancur, dan ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah pengkhianatan yang begitu besar. Fatimah dan Ali kini hidup dalam rumah yang sunyi. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi doa bersama. Hanya ada keheningan yang menyiksa, dipenuhi dengan perasaan bersalah, penyesalan, dan luka yang belum tersembuhkan. Fatimah terus berusaha meminta maaf, mencoba memperbaiki keadaan, tetapi Ali tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Hancurnya rumah tangga Ali dan Fatimah bukan hanya tentang sebuah perselingkuhan. Itu adalah cerita tentang kehilangan kepercayaan, tentang bagaimana sebuah keluarga yang terlihat sempurna di mata masyarakat bisa runtuh hanya dalam semalam. Ini adalah cerita tentang cinta yang patah, tentang kepercayaan yang terkoyak, dan tentang bagaimana luka emosi bisa lebih dalam daripada luka fisik. Sementara itu, di luar rumah mereka, masyarakat terus membicarakan mereka, menambah garam pada luka yang sudah menganga lebar.